قريب. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat IAPI yang dirahmati oleh Allah, dengan kudrat iradatnya, alhamdulillah kita semua bisa diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalani hidup ini, terutama di bulan Ramadan. Dengan kesehatan dan kekuatan kita bisa melaksanakan ibadah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat At-Tahrim, Allah menyampaikan kepada umat mukmin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya taubat. Di dalam ayat ini kita bisa lihat bahwasannya kita hendaknya melakukan taubat dan juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat IAPI yang saya hormati, yang saya cintai, ada sebuah hadis dari Al-Ghar bin Yasir Al-Mujani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini disampaikan kepada seluruh manusia. Tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Wastaghfiruhu, dan meminta ampunlah kepada Allah. Fa inni atubu, bahwasannya Rasulullah bertaubat fil yaumi mi'ata marrah. Jadi Rasulullah melakukan taubat dari satu hari itu sampai 100 kali taubat. Di sini hadis ini menggambarkan bahwasannya pentingnya kita meminta ampun, bertaubat kepada Allah. Di sini disampaikan bahwa Rasulullah satu hari beliau melakukan taubat sampai 100 kali. Seorang Nabi, seorang Rasulullah yang dijamin masuk surga, beliau melakukan taubat sampai 100 kali. Kita yang penuh melakukan dosa, yang belum melakukan dosa, yang tidak jauh dari dosa, kita harus lebih melakukan ampunan dan meminta ampunan, bertaubat kepada Allah. Dan ada beberapa kategori yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu ada 3 jenis orang-orang cara bertaubat. Jadi yang pertama diantaranya adalah taubat, dan yang kedua firar, dan yang ketiga inabat. Yang pertama menurut Imam Al-Ghazali, taubat bisa diartikan memiliki arti kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan. Misalnya seseorang yang tadinya gemar bermaksiat, lantas ia bertekad untuk meninggalkannya. Dan yang kedua, Imam Al-Ghazali mengategorikan yang dinamakan firar. Firar bisa diartikan adalah tindakan lari dari kemaksiatan menuju ketaatan. Pelaku firar adalah
mereka yang sengaja menghindari dari berbagai perbuatan maksiat dan menghindari semua perbuatan dosa, perbuatan yang buruk, perbuatan maksiat, dan mereka seseorang tersebut kembali taat kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Dan yang ketiga, Imam Al-Ghazali mendefinisikan jenis yang dinamakan inabat. Inabat adalah mereka yang gemar bertaubat, tapi selama hidupnya dia selalu melakukan ibadah, menjauhi maksiat, tapi seseorang ini terus bertaubat dan itu menjadi kebiasaannya. Dari jenis-jenis taubat yang disampaikan Imam Al-Ghazali ini, kita bisa menggambarkan bahwa seseorang berbagai macam bagaimana melakukan taubat. Sahabat YB rahimakumullah, ada sebuah kisah seorang imam besar, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau waktu di akhir hayatnya, dengan ketidaktahuan beliau harus datang ke satu kota, yaitu kota Basra. Dan ketika Imam Ahmad datang ke satu kota tersebut, dan datanglah waktu Isya, dan Imam Ahmad mengikuti sholat Isya berjamaah di tempat itu. Dan ketika selesai, Imam Ahmad yang lainnya bubar, dan Imam Ahmad meneruskan di sana dan tidur di sana karena Imam Ahmad merasa musafir. Tetapi beliau didatangi oleh marbot masjid tersebut dan mengusirnya, malah sampai mendorongnya keluar. Dan setelah mendorongnya keluar sampai masjid tersebut dikunci, dan Imam Ahmad meneruskan tidurnya di teras masjid. Tapi marbot tersebut tetap mengusir Imam Ahmad untuk supaya tidak tidur di sana. Dan ketika diusir, ada seorang bapak-bapak yang diperkirakan sudah tua. Beliau melihat, dan juga beliau pembuat roti dan juga penjual roti. Dan seorang bapak tersebut memanggil kepada Imam Ahmad supaya Imam Ahmad bisa istirahat di tempatnya, karena si penjual roti tersebut mempunyai tempat beliau beristirahat di belakang dia berjualan. Dan Imam Ahmad pun masuk dan duduk di tempat tersebut dan melihat aktivitas si bapak tadi yang penjual roti. Ketika si bapak tersebut membuat roti, dari pertama menaburkan gandum, dia mengatakan astagfirullah. Dan juga dia menaburkan garam, dia mengatakan juga astagfirullah. Dan juga dia memecahkan telur, dia mengatakan juga astagfirullah. Setiap aktivitas beliau pasti dia mengucapkan astagfirullah. Dan Imam Ahmad pun melihat dan terpukau, lalu bertanya kepada si bapak tersebut, dari sejak kapan bapak melakukan beristighfar? Dan bapak tersebut mengatakan sejak 30 tahun. Si bapak tersebut mengatakan setiap aktivitas selalu beristighfar. Dan Imam Ahmad pun bertanya kembali, apakah yang kau inginkan kepada si bapak tersebut? Si bapak tersebut mengatakan bahwasannya semua yang diinginkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tinggal satu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ahmad pun bertanya kembali, apa gerangan yang belum dikabulkan?
Dan si bapak tersebut menjawab, yang belum dikabulkan, saya sangat ingin bertemu dengan imam besar, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Ketika mengatakan tersebut, Imam Ahmad bin Hambal kaget dan juga mengatakan takbir, Allahu Akbar. Ternyata semua keinginan si bapak tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebingungan si bapak tersebut, maksudnya bagaimana? Imam Ahmad mengatakan kepada si bapak tersebut bahwa sayalah imam besar, Imam Ahmad bin Hambal, yang diinginkan si bapak tersebut bertemu dengan beliau. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah bahwa dahsyatnya dan pentingnya kita bertaubat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari penyampaian tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri, dan kita sama-sama supaya menjalankan kehidupan kita selalu beristighfar, selalu memohon ampun kepada Allah. Sahabat Yapi rahimakumullah, mudah-mudahan penyampaian dari saya walaupun sedikit bisa bermanfaat bagi kita semua, dan hanyalah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan, kesalahan, hanyalah dari saya sendiri. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.